but I think that his race will be interesting because he can try to come back. Maro is in third row. We will see also the pace of Pecco. Bez have a very good pace, but unfortunately he was out. Sorotan terhadap Veda Ega Pratama di Moto3 2026 semakin sulit dihentikan. Setelah tampil mengejutkan di beberapa seri awal musim, kini pembalap muda Indonesia itu kembali membuat paddock Le Mans terpukau lewat aksi luar biasanya di Moto3 Prancis 2026. Bukan sekadar finish di depan, tapi bagaimana cara Veda bangkit dari situasi sulit. Itulah yang membuat banyak orang mulai percaya bahwa Indonesia benar-benar memiliki calon bintang besar di ajang Grand Prix dunia. Balapan di Circuit de la Sarthe sebenarnya tidak dimulai dengan ideal untuk Veda. Start dari posisi ke-6, rider Honda Tim Asia itu justru kehilangan banyak posisi sesaat setelah lampu start padam. Dalam beberapa tikungan pertama, Veda tampak kesulitan menjaga momentum dan langsung merosot ke posisi 10. Situasinya bahkan sempat terlihat mengkhawatirkan ketika lap pertama selesai. Nama Veda Ega Pratama turun hingga posisi ke-14. Banyak yang mulai bertanya-tanya, apakah tekanan Le Mans terlalu besar untuk rookie asal Indonesia tersebut? Namun justru di titik itulah mental seorang petarung mulai terlihat. Alih-alih panik atau kehilangan ritme, Veda tetap tenang. Ia mulai membangun kecepatannya secara perlahan. Satu demi satu, pembalap di depannya mulai didekati. Cara Veda membaca balapan benar-benar terlihat matang untuk ukuran rookie berusia 17 tahun. Dalam 3 lap berikutnya, Veda mulai menunjukkan kelasnya. Late braking khasnya kembali muncul. Motor Honda NSF 250 Airway miliknya terlihat sangat stabil saat masuk tikungan cepat Le Mans. Dan yang paling menarik, Veda tampak sangat percaya diri saat duel 1 lawan 1 di area pengereman. Perlahan tapi pasti, posisi Veda mulai naik lagi. Penonton yang sebelumnya hampir kehilangan fokus pada rider Indonesia itu kini mulai kembali memperhatikannya. Karena di layar timing, nama Veda bergerak naik terus. Lap demi lap berubah menjadi panggung comeback luar biasa. Di tengah persaingan ketat, beberapa rival utama seperti Joel Kelso, Alvaro Carpe, dan Marco Morelli mengalami crash. Tetapi keberuntungan saja tentu tidak cukup untuk bisa bertahan di grup depan Moto3. Dibutuhkan kontrol, kecepatan, dan keberanian untuk memanfaatkan situasi seperti itu. Dan Veda memiliki semuanya. Pada lap ke-6, aksi luar biasa kembali diperlihatkan pembalap asal Gunung Kidul tersebut. Dengan manuver agresif namun tetap bersih, Veda sukses menyalip Joel Esteban dan Guido Pini sekaligus untuk masuk ke posisi 4. Paddock mulai heboh. Honda Tim Asia yang sejak awal terlihat tegang, kini mulai berdiri di pit wall dengan penuh antusias. Mereka sadar pembalap muda mereka sedang menjalani salah satu race terbaik musim ini. Veda bahkan sempat mencoba mendekati Matteo Bertele yang berada di posisi podium. Namun jarak lebih dari 1 detik membuatnya cukup sulit untuk benar-benar masuk perebutan 3 besar. Meski begitu, performa Veda tetap terasa luar biasa. Karena jika melihat bagaimana balapan dimulai, hampir tidak ada yang menyangka ia mampu bangkit sampai posisi 4. Dan saat garis finish dikibarkan, nama Veda Ega Pratama resmi tercatat di posisi ke-4 Moto3 Prancis 2026. Hasil tersebut langsung disambut meriah oleh para penggemar Indonesia maupun media internasional. Banyak yang menilai bahwa ini bukan lagi sekadar kejutan rookie. Ini adalah bukti bahwa Veda memang punya kualitas untuk bertarung di level tertinggi. Hasil di Le Mans juga membuat posisi Veda di klasemen semakin kuat. Tambahan 13 poin dari finish ke-4 membuat total poinnya kini mencapai 50 angka dari 5 seri Moto3 2026. Dan yang lebih menarik, performanya terus menunjukkan grafik naik. Dari debut sensasional di Thailand, podium di Brasil, comeback heroik di Jerez, hingga kini hampir meraih podium di Le Mans, semuanya menunjukkan satu pola yang sama. Veda Ega Pratama terus berkembang, bukan hanya cepat, tetapi semakin matang dalam membaca balapan. Kini dunia mulai melihatnya bukan lagi sebagai pembalap Asia biasa, melainkan sebagai rookie berbahaya yang mampu mengganggu dominasi para rider Eropa di Moto3. Dan jika tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin musim 2026 akan menjadi awal lahirnya bintang besar baru dari Indonesia di pentas MotoGP dunia.